Kemot permen lollipop, putar tur kepeng rasane legi. Kepengin beken, pengen dadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Kemot permen lollipop, putar tur kepeng rasane legi. Kepengin beken, pengen dadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Zaman saiki kabeh do blereng matane, padha nuruti pasar opo pesenane. Ngene wis dadi cara nggo golek pangane. Seni ra penting, sing penting entuk duwite. Inspirasine wis ilang dipendem mati. Rasa solidaritas wis padha lali. Karya seni kontemporer zaman saiki. Koyo mut-mutane ilang rasa legi. Sing dituju nilai rupiah lan dolare. Golek cara ben payu laris dagangane. Karya seni lali gambake rakyate. Karya sing urip sing soro apes nasibe. Kemot permen lollipop, putar tur kepeng rasane legi. Kepengin beken, pengen dadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Kemot permen lollipop, putar tur kepeng rasane legi. Kepengin beken, pengen dadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Mendingan injek ngontal numpak Hit unta, saiki wis numpak mobil gede tur dawa, tuku apa-apa ra perlu ndelok rego, kamu kok dhisik kerep jaluk aku sego. zaman semono isih ramah karo Waku. kok saiki si kabeh malih dadi Kaku. ganti HP nganggo HP tipe terbaru senengane mung blojor mlaku omahe rame diparani pos kagok takon apa ono karya sing siap didol karya seni kaya dagangan jenang toto seni saya mawon wis padha-padha. Kemot permen lollipop, putar tur kepeng rasane legi. Kepengin beken, pengen dadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Kemot permen lollipop, putar tur kepeng rasane legi. Kepengin beken, pengen dadi ngetop, karyane laris tur senine mati. Lupis kuntul baris, Siapa bilang bahasa daerah tidak bisa dijadikan musik hip-hop? Jogja Hip Hop Foundation terbukti sukses melakukannya. Berdiri sejak tahun 2003, JHF berhasil memadukan musik hip-hop dengan syair berbahasa Jawa yang bercerita tentang kehidupan Jogja. Tidak hanya merambah panggung dalam negeri, JHF sering diundang ke panggung internasional, mulai dari Singapura hingga New York. Tahun 2010, JHF merilis film dokumenter Hip Hop di Ningrat. Dokumenter ini berisi kisah unik pertemuan antara budaya modern dengan tradisi Jogja yang kemudian melahirkan karya kreatif. Atas prestasi dan dedikasinya di bidang seni, JHF mendapat penghargaan sebagai Duta Yogyakarta dari Sri Sultan Hamengkubuwono X di tahun 2012. 7 November lalu, mereka meluncurkan album baru berjudul Semar Mesem Romo Mendem. Album ini merupakan hasil kolaborasi dengan Romo Sindunata. Ia marah, terendam, arah pekona. Hampir saja aku bercinta dengan setan. Cinta manusia seperti embung peking dulu. Yes, itu tadi Jogja Hip Hop Foundation yang udah benar-benar apa ya Niko, unik. Go internasional juga, tapi tetap menonjolkan ciri khasnya itu Jogja, Jawani sekali ya. Jawani, bahasa Jawane ora ilang. Ora iso juga aku. Ora iso piye. Oke, halo selamat pagi teman-teman. Aduh, ini saya memegang album kalian. Ini album yang keberapa? Ini 4. Album keempat ya. Oke. Beda loh, ini konsepnya seperti buku diari. Iya, tadi yang kamu pegang itu, saya pikir ini adalah buku diari gitu loh, karena tebel sekali kan. Nah, ternyata ini juga album ya, judulnya The Book of Sidunata. Jadi bagi yang ingin mendapatkan CD dan buku JHF ini, ikuti quiz kami di Twitter. Pertanyaannya mudah, apa sih judul album terbaru Jogja Hip Hop Foundation? Nah, kirim jawabannya ke @ims_net dengan hashtag #ims_Jogja Hip Hop. Baru kasih tahu tadi ya judulnya. Baru dikasih tahu. Tapi sekarang kita Tanya-tanya lebih jauh nih ya tentang album album ini, The Book of Sidunata. Sidunata ini adalah nama Romo ya, Romo Katoliknya. Itu berarti kalian kolaborasi dengan Romo? Iya, dia tapi sebenarnya seperti penyair sih ya. Penyair. Maksudnya lebih dia
seperti aktivis di bidang kesenian dan kebudayaan dan banyak sekali menulis lirik-lirik menggunakan disiplin puisi-puisi tradisional. Terus konsep sampai terbentuk sebuah album dengan konsep buku ini seperti apa? Itu kayak pengen menghargai dari puisi-puisi itu gitu. Kemudian kita masukkan semua liriknya di situ. Kita pengen Romo Sindu juga mengutarakan perasaannya ketika puisinya dirusak menjadi musik hip hop, ke dalam musik hip hop gitu. Ya pada akhirnya pilihannya adalah bentuknya buku gitu. Oke, jadi di dalam ini juga banyak puisi-puisi dari Romo ya. Nah, ini menarik banget sih Niko, tapi yang menarik di sini ada berapa lagu? Di Nggak ada dalam bocoran album ini? belakang ya? Nggak ada bocoran soalnya di sini, 14 ya? 14. Oke, Itu 14 semuanya lagu. puisi, menggunakan lirik-liriknya puisi. Iya benar. Semua dari Romo Sindu. Kenapa sih kalian Tadi yang sangat tertarik? dinyanyikan juga. Iya, yang baru Dari termasuk. Romo. Oh, kenapa sih kalian selalu tertarik gitu ketika membuat lagu menggunakan lirik-lirik yang puitis? Puitis Itu itu. bukannya susah untuk dicerna sama pendengar? Ya salahnya nggak bisa mencerna. Salahnya ya. Ya. Tapi itu ya seperti apa ya? Seperti pilihan menggunakan bahasa Jawa. Setiap jalan pasti punya, setiap pilihan punya jalan dan resikonya masing-masing gitu. Tapi kalau toh dengan pilihan berbahasa Jawa menggunakan puisi-puisi tradisional, kita tetap bisa jalan-jalan ke Amerika, tetap bisa datang ke Net TV gitu, ya nggak masalah kan, gitu. Terbukti dengan bahasa Jawa bisa kemana-mana ya. Internasional ke Amerika. Tadi sempat bilang ke Amerika ya kan. Tapi ada cerita menarik nih waktu di US katanya Lukman Hakim Ada yang ketinggalan? nggak ikut ya gara-gara visanya ditolak. Iya. Aku ceritanya piye mas? Apa? Gara-gara namanya. Nama saya sama dengan nama salah satu DPO internasional. Interpol. Pada waktu Pada waktu itu. itu. Akhirnya tetap nggak bisa berangkat selama 1 bulan itu. Enggak. Muring-muring mas di Indonesia. 2 kali sih. 2 kali ya. 2011, 2012. Oh, Apa memang di Amerika akhirnya memang nggak bisa ke sana? Apa nama Lukman Hakim di blacklist seperti itu? Belum tahu gitu. Mungkin besok Ganti nama. boleh dicoba lagi. Tapi Sekarang kan sama-sama dengan Menteri Agama. Iya. Sama kemarin ya. nonton konser kita. Ini menarik sekali, kalian 1 bulan atau 2 bulan di Amerika. 1 bulan. Ya, bisa diceritain nggak kalian di sana ngapain? Konser. Konser aja. Enggak, konser ke kampus-kampus, diundang jadi kayak dosen tamu gitu. Terus memperkenalkan budaya Indonesia dengan hip hop di sana juga pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Bahasa Jawa? Jawa. Kalau nge-rapnya tetap pakai bahasa Jawa. Tapi kalau di antara lagu kita ngobrol dengan bahasa Inggris gitu. Dan aku pikir ya seru juga penonton tetap. Ya walaupun mereka nggak ngerti arti dari lagunya, tetap mereka bisa enjoy, tetap berdiri, tetap ikut joget-joget gitu. Dan di beberapa tempat memang sebenarnya kita perform di tempat untuk apa ya? Bukan. Iya kayak konser hall orkestra yang belum pernah digunakan untuk konser hip hop. Seperti misalnya kalau di Washington itu di Kennedy Center gitu kan. Itu kan tempat prestisius yang belum pernah artis hip hop Amerika aja konser di situ, terus kita gunakan konser. Itu ketika manggung di sana tuh perasaannya piye mas? Deg-degan, kemeringetan tuh? Enggak sih kalau kita udah di atas panggung sih. Lupa segalanya gitu ya, panggung milik kalian gitu ya. Ini luar biasa Niko gitu kan, artis luar aja susah gitu ya. Ini artis Indonesia dan sangat sangat menjaga kultur bahasa Jawa gitu ya. Nah kalau misalnya respon dari masyarakat sendiri gitu, kalian kan ini kalau kita lihat jarang sekali manggung di Jakarta, tapi udah sering internasional. Sebenarnya kalau di mana aja sih kalian manggung ini mas? Keseringan di mana? Jogja, Jakarta, Jawa. Jakarta sering ya. Jakarta sering ya? Jakarta sering. Oke. Nah ini Dalam menggunakan bahasa Jawa itu waktu di Jakarta itu mereka juga menerima atau ada kesulitan nggak? Apalagi di luar negeri. Orang Sigura saja boleh main di sini pakai bahasa Iceland.
gitu dan penggemarnya nggak tahu artinya senyelong padahal nggak tahu artinya. Masa Jogja Hip Hop Foundation yang orang Indonesia nggak boleh manggung di Jakarta. Kita punya fans klub anak-anak Jakarta ya Mas. Iya. Salah satu ini ya idealisme yang kalian pegang ya, bisa kokoh sekali memegang Iya, ada idealisme fan mereka. club di Jakarta namanya apa? Sedulur Sedulur itu saudara ya. Sedulur saudara. Oke. Oke, ini albumnya kan udah dirilis tanggal 7 November kemarin dan rencana proyek selanjutnya apa nih? Rilis film. Oh, Hmm. kapan itu? Iya, dokumenter. Film Desember ini. Sudah syuting. Udah tinggal tayang ya. Desember ini akan rilis film judulnya The Birth of the Song. Oke. Kelahiran The Birth. Kelahiran Sebuah lagu gitu. Ya, apa sih harapan kalian dengan dikeluarkannya album baru kalian ini? Harapan baru apa? Harapannya apa ya? Goals yang belum tercapai mungkin? Manggung di Rusia. Aku nggak bisa ngasih ke bahasa pengantar Rusia. Goalnya apa ya? Semoga tetap bisa berkarya bersama sebagai sebuah keluarga gitu aja. Karena kan kayak lagu tadi Lollipop gitu, maksudnya banyak sekali band yang punya idealisme, tapi ketika nggak laku mereka bubar gitu, dan kita berusaha menjaga itu terus saja, memanage antara apa logika bisnis juga dengan idealisme gitu. Nice. Nice. Dengan menjaga kultur Jawanya ya. Iya betul, Setuju mempertahankan aku. idealisme tapi tetap ya realistis gitu Iya, ya. tetap harus Ya simple. oke, kalau gitu teman-teman terima kasih. Tapi ada show lagi, kan? nanti Jogja Hip Hop Foundation ini akan kembali menghibur kita semua ya. Ya, Alright. jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.